Turi-turi putih ditandur ing kebon agung. Jempleren timpo nyemplung, mbok ira gembange opo. Turi putih ditandur ing kebon agung. Jempleren timpo nyemplung, mbok ira gembange opo. Turi putih ditandur ing kebon agung. Jempleren timpo nyemplung, mbok ira gembange opo. Mbok ira gembange opo. Mbok ira gembange opo. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini bersama Yayasan Muhammad Toha Magister Pendidikan, saya akan akan bertanya soal sejarah makam Ki Ageng Dipoyudo. Bisa Pak ceritakan tentang sejarah Ki Ageng Dipoyudo? Ki Ageng Dipoyudo ini dari Mangkunegaran I, yaitu ada Mangkunegaran itu ada 1, 2, 3, 4 bahkan sampai 8 yang ada di sebelah terminal Solo. Jadi terminal Solo Surakarta itu maju ke arah utara, terus ke timur, terus maju lagi ke arah utara, itu di situ Mangkunegaran 4 yang semuanya itu adalah dari Mataram. Dan yang Ki Ageng Raden Said Alap-Alap Sambernyawa itu ada di Mengadeg. Mengadeg itu adalah Karanganyar, atau di atasnya makam Giri Bangun, yaitu makamnya Bapak Soeharto dan Ibu Tini. Itu ada jalan tembus naik, tapi jalannya sebelah timur dan sebelah barat. Dulu saya nggak tahu, tapi dari orang-orang tua, termasuk bapak, termasuk Simbah, Mbah Marto, itu bapaknya Mbak Ayu Jumi, Haji Jumi, Hajah Jumi yang di Semarang, termasuk mbahnya Mbak Tin ini, Morotuwana Mbah Muhsarwan, itu mengatakan bahwa di sini ada sebuah makam. Namun oleh bapak hanya dipagar dengan bambu saja. Akhirnya lama-kelamaan kita tuh penasaran, kok desa Pandan ini nggak ada, adanya desa Kenteng Dusun Talok. Di sini tuh hanya RT 18 RW 5, tapi disebutnya orang sejak dulu adalah Pandan. Ternyata itu adalah dari Ki Ageng Dipoyudo. Jadi nama seorang pejuang yang pada zaman dulu dimakamkan di sini itu menjadi sebuah nama lingkungan RT 18, namanya Pandan, berarti karena untuk makamkan Mbah Dimo itu. Terus dulu ceritanya makam Mbah Dipoyudo itu saya masih tahu, setelah dimakamkan di situ, di atasnya dikasih beton. Beton itu
isi nongko sampai tukul, sampai tumbuh, sampai besar. Saya masih kecil ingat ada pohon nangka yang besar. Terus kanan kirinya ini sebelah timur dan sebelah barat ini ada pohon aren kembar. Jadi sama di tengah-tengah aren kembar ada beton nangka itu yang tukul sampai bertumbuh sampai tinggi sampai besar. Nah kita pemakamnya sejak dulu sudah berapa tahun? Sudah 200 tahun lebih. Nah setelah itu hanya dipagar oleh bapak itu dengan bambu saja, lama-kelamaan akhirnya bisa ketemunya begini. Ketika anak pada sakit tahun 96-97, santri ini pada sakit itu asal ngomyang gitu, nyelemeng istilahnya. Dia di luar pikiran, jangan kayak kosong, kayak kemasukan itu. Nanti kalau saya bawa sampai makam tuh jatuh terus sembuh. Nah setelah sembuh itu bisa cerita macam-macam. Salah satu di antaranya saya mencari teman yang ada di Sragen, tujuan saya mohon dibantu mengobati santri-santri. Namun dia langsung bilang, belum pernah lihat sini, namanya Ki Abdullah. Ki itu di belakang itu jangan sia-siakan, yang diinjak-injak anak kecil itu kan makam wali, itu kan makam raja. Itu harus diopeni yang baik. Nah yang bilang itu Ki Abdullah itu langsung meninggal, jarak berapa bulan meninggal. Akhirnya orang dari Jeporo, dari wilayah Mbah Kiai Sobib sana, dari daerah Bangsri itu bertamu ke tempatnya Pak Ngetemin yang ada di Tegalan, itu anaknya Mbah Pardi. Itu juga mengatakan, ini gon wali, ini gon rojo. Nah, ini diopeni. Nah, tapi saya belum pernah ketemu orangnya. Nah, akhirnya dari keraton namanya Pak Kanjeng Haji Marjito itu hadir, ada di sini, menyarankan agar dibangun. Ya, tapi barang-barang ini dari keraton, termasuk kijing duanya dari keraton, terus batu alam dari keraton, terus tedeng yang muter dari kayu kuno itu juga dari keraton Solo. Terus saya diberi itu gambarnya PB9. Nah, ditaruh ada di rumah itu. Terus akhirnya makam ini setelah dibangun bersama-sama, saya mengumpulkan masyarakat. Nah ternyata Mbah Kaji Sugeman ini mencari sisik melek dari Pantaran. Itu katanya Pantaran ada kaitannya dengan Ki Ageng Dipoyudo ini, karena ada Ki Ageng Dipoyudo, Kertiwudo, terus Mangkuyudo. Konon ceritanya dulu Merapi itu ya sering irup seperti itu, mengeluarkan api, terus ya hujan batu, hujan kerikil, hujan api, hujan abu itu sudah sejak dulu saya diceritai oleh orang tua, termasuk yang cerita Mbah Musarwan, kakaknya Bapak Ahmad Badarudin. Itu dulu di sebelah makam itu ada pohon kueni besar, saya ingat. Terus saya masih kecil, ada kepang ya yang dibuat dari bambu yang biasa buat meme atau jemur gabah, jemur jagung. Nah itu di situ di siang hari, siang bolong jam 11 itu ada banyak hiasan-hiasan, gelang kalung, anting, ya sampai keroncong, sampai emas batangan tuh numpuk di situ di atas kepang itu. Lah Mbah Mong langsung lari menemui bapak. "Man, ayo tak jak. Jiko anu ku lho ono emas dijereng ono. Anu ku ing sore kowe ini." Akhirnya dilihat oleh bapak dan Mbah Mong sudah hilang, sudah enggak ada. Nah, itu cerita yang dulu seperti itu. Nah, saat ada tamu dari Sumatera, itu orangnya sesepuh dari keraton, itu saya dibilangi, "Wah sini itu ini loh kuburan ini lah," ditunjukkan dekan kue ini kulon pring petong kuwi. Akhirnya saya tirakati dengan 3 santri, tak tirakati nak bengi. Ternyata yang menurut itu pusaka. Pusaka itu patrem, kayak sundrik itu, mungkin sidik-sidik, sidik, kuning kayak baru itu.
Wis gede tak tutut, tak simpen sampai sekarang. Tak simpen ada di Pasuruan belakang ini. Ternyata itu hanya adalah tempat pelerenan atau peristirahatan atau tempat singgah yang di situ ada posokonya. Yang akhirnya dibersihkan untuk lapangan poli itu. Ya, fokusnya makam di situ. Dari petunjuk dari berbagai orang tua bahwa itu makam itu adalah dari orang tua yang terdahulu. Terus konon ceritanya Ki Ageng Dipoyodo ini dari Pantaran saat hujan api, hujan debu, hujan kerikil atau hujan abu ya, itu akhirnya Ki Ageng Dipoyodo ini dari Mataram jalan turun. Dari Mataram, dari Mataram itu ya daerah Kamun, daerah Padawan. Nah setelah itu dia membawa galar. Yang dua itu bawa galar itu yang buat tidur biasa, angin biasa itu gigi panyungan gemlakung kita sampai diambil pokoknya arah ke Salatiga karena ceritanya ada perjanjian Giyanti itu di Salatiga. Dan melaku ngalor sampai di Klero, bahasa Jawa Dose orang ngomong klera nih pelaku nih Mbah Ki Ageng Dipoyodo terus pokoknya belok kanan Klero nganan, akhirnya jadi desa Klero. Bahasa klera-klerune jadi Klero. Ngetan sampai di Jogja itu ada agak naik setelah Artamar itu agak naik. Itu sebelah kirinya namanya Gunung Sadang. Orang tua mengatakan kalau ada bala apapun di timur Sadang ini aman karena sudah diadang-adangi oleh gunung tersebut. Itu ada makam Wijogokusumo yang sekarang ditempati di gunung itu dikasih rumah oleh Mbah Mantan Lurah Cukil, Mbah Darmono, sampai sekarang masih sehat sugeng. Nah itu istrinya Mbah Darmono biasa ikut ngaji angkat pagi di ini di Payudan saat ngaji Ibris dulu. Terus setelah haji juga ngaji sini, tapi setelah subuh ini tidak. Sampai di Jogja itu katanya berhenti, ada agak naik ini nyukil tanah, akhirnya menjadi desa Cukil. Terus turun sampai sekarang biasa ada pedut kalau malam hari. Ada apa namanya? Ada yang yang kabut itu. Nah, turun akhirnya katanya setelah dari atas turun itu kan ada kabut. Itu katanya Lingsem. Hanya jadi desa Lingsem. Setelah habis dari Lingsem kan turun lagi melihat ke arah Payudani. Katanya pelangi wis dong, jadi desa Pelandong. Akhirnya sampai di sini, hidup di sini dalam masa perjuangan dulu, masa ya perjuangan alapan nyawa Raden Said kan pada zaman Belanda melawan kompeni. Akhirnya dimakamkan di sini. Di sini itu adalah Dusun Talok, RT 18 RW 5 Desa Kenteng. Akan tapi menjadi Payudan karena apa? Dimakamkan di sini adalah Mbah Ki Ageng Dipoyodo dari Mangkunegaran, terah dari Mataram. Nah terus saat saya dengan Pak Purwono, Pak Guru Purwono ini belum dibangun ini makam belum, aku melacak ke mengadil, jadi lewat makanya Pak Harto ya kita ziarah dulu, Pak Harto Putin, terus kita langsung naik. Nah, naik ini siang bolong jam 11 ini terang beneran panas. Dengan Pak Pur, saksi masih hidup Pak Pur, karena belum pensiun di BUD dan menjadi sekretaris pengajian PAP. Saya di atas itu langsung hujan lebat saat siang itu. Terus suruh pakai kemben untuk jalannya itu ngesot gitu, mau ke mengadek itu. Setelah dialog sampai kita ziarah di situ, hujan lebat, terus selesai ziarah terang. Turun itu di bawah tidak basah. Tetap kering, yang hujan yang di sekitar. Ini fakta, ini bisa ditanyakan Pak Pur karena masih hidup, bisa ditanyakan. Nah akhirnya lama-lama kita bermusyawarah dengan Mbah Haji Sukiman untuk mencari teman-teman keluarga yang ada di wilayah Mataram, termasuk itu di Pulerejo, terus di sekitar Mataram itu di Wonosari, di Candisari, Candisari, terus di Mloso, Kulon Bangsari. Ini keluarga-keluarga
dari orang-orang warga Mas Dewoto ini dicari karena ketemu, akhirnya karena duriannya banyak dari berbagai lingkungan, termasuk di sini yang bergunung, yang ragilan, ya Babatan, ya Pahitan, ya ya Gajian Beci sana, ya Semarang, ternyata ada urutannya. Jadi termasuk Pak RT Pak Nonta ini orang tuanya Mbak Arjo, orang lagi Mbah Suraji, orang tuanya lagi Mbah siapa ini bisa nggak paham, tapi itu termasuk Yukamti, itu adalah dari Diponegoro. Nah itulah akhirnya tahun 2013 itu dibangun. Namun sebelumnya itu saya serah terima, dikasih kijing dari keraton, kijing biasa, sama surat pernyataan yang dibuat prasasti. Saya terima, tanda terimanya itu ditandatangani dan saya kasih jam waktunya. Ada jam 2 itu ada prasastinya, nanti bisa difoto diambil. Nah setelah terima, sementara kita bangun dan kita ekrorkan, kita kumpulkan duriah, kita ekrorkan pada masyarakat dan jamaah bahwa ini adalah makam Diponegoro. Akhirnya dibangun. Saat pembangunan dihadiri oleh Yang Puger. Nah ini kita yakin bahwa itu memang dulu makam Diponegoro. Karena apa? Yang Puger kersa rawuh, menyaksikan, mengekrorkan bahwa ini adalah sesepuh. Ketika Yang Puger mau naik ke pentas saat nyambut atau memberikan sebuah tausiah atau pitutur, itu juga menghormati dia karena memang yakin bahwa itu. Nah, Ki Ageng Marjito itu mengatakan kalau tidak pasti enggak, Yang Puger enggak sini kan, benar bahwa ini Ki Ageng Diponegoro di sini, maka Yang Puger kersa rawuh. Nah saat rawuh juga kerbau keraton yang jumlahnya 9 di bawah sini diputarkan kampung antara Pahitan dan Laman sampai Kerabuan, sampai di lapangan lagi kebunnya dinamakan di sini dan diadakan tumpeng, adakan buah. Dan saya lanjutkan bahwa amalan di sini adalah tahlil, yasin, dan surat ikhlas itu, dan nanti ditambah doa yaitu li khamsatun fi biha harulatul hatimah al-Mustafa wal Murtadha binamal Fatimah. Itu memang amalannya itu. Nah setiap khol di sini Ki Ageng Diponegoro kadang saya bahankan kholnya Mbah Mat sekalian, juga kholnya para Mbah Kiai di sini, Mbah saya Mbah Kiai Haji Hasan Marji dari Banyumas, Mbah Umi Kulsum, terus punya anak Mbah Muhtarom, punya anak Mbah Siti Aisyah, punya anak saya 3, saya Muhammad Toha, adik saya Muhammad Mujib yang sekarang kepala desa, dulu saya juga kepala desa, dan Pak Muhammad Tamami yang laki. 3 ini laki semua. Nah Bapak Ahmad Badaruddin ini keluarga dari Manggaran. Nah itu punya istri Mbah Rukoyah, punya anak Pak Dindiri. Nah terus Mbah Siti Aisyah ini dulu garwane Pak Nanjali Susuan, punya anak Pak Disum. Jadi kalau dengan Pak Dibila atau Mbah Bila di Bibis ini, bapak ini ponakan. Kalau dengan Mbah Maktah, bapak ini Sima ini ponakan. Kalau bapak ini istrinya Mbah Bila itu Mbak Ayu yang bapak kandung. Dan Mbah Kiai Maktah Bajuri yang sudah meninggal itu, kalau Sima manggilnya ya pernahnya Pak Le. Jadi saya kepada Mbah Kiai Maktah itu sudah Mbah. Mbah yang tahu kalau manggil Sima ya Ti, karena Siti Aisyah namanya ibu saya. Nah akhirnya setelah dibangun, diekrorkan, dihadiri Ki Ageng Puger dari Solo, ya akhirnya sampai sekarang bahwa ini ada silsilah mulai dari kerajaan Demak Bintoro sampai di Mojopahit, di Mataram hingga di Mangkunegaran ini ada silsilahnya yang ketika saya menerima catatan silsilah ini juga saya tanggali tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, karena ini sebagai kesaksian saya tanda tangani. Dan juga Pak Pur menyaksikan ada di Pak Purwono, Bu Purwono SPD, ada di Mengatik, juga yang membawa ke sini kijingnya itu Pak Bambang Pami seperti bapaknya Firdaus dulu mau di sini dari Klaten. Alhamdulillah sampai sekarang kegiatan
Ahad pagi setiap Ahad Kliwon diadakan ziarah bersama ke makam Ki Ageng Dipoyudo. Begitu juga dari MTS As-Salafi, SMA As-Salafi, SMK Wikrama 1 Kabupaten Semarang, cabang Bogor, juga pengajian-pengajian yang ada di sini baik dari PAP, pengajian Ahad pagi, JTM Jamaatan Masjid, TKN Thoriqah Qotibah Syabandiyah, termasuk juga pengajian-pengajian yang biasa di Masjid Al-Hikmah Paradan ini diadakan kegiatan ziarah sampai sekarang. Juga para santri gantian putra putri ikut ziarah di makam Ki Ageng Dipoyudo. Nah, terus setiap selamatan wilujengan atau setiap hal itu diarahkan, memang kita minta petunjuk ya, apa sedekah yang dibawa. Kalau yang punya anak putri membawa sedekah berupa buah-buahan. Kalau yang punya anak laki-laki dzurriyyah dari Dipoyudo ini membawa sedekah berupa ingkung. Kalau ingkung nggak punya, cukup dengan telur. Kalau telur nggak punya, semampunya. Artinya tatanan sedekah di sini tidak mengacu pada keharusan. Tapi sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, tasaddaqu walau bidilfin, tasaddaqu walau bisa kita protein, bersedekah meskipun hanya senetrat sak kambing, atau bersedekah hanya separuh dari kurma. Artinya sedekah itu tidak diharuskan sekian, sesuai kemampuan masing-masing. Tapi alhamdulillah dukungan masyarakat, baik keluarga pesantren Mahkamah Salafi maupun lingkungan RT 18-19 di Talok, juga lingkungan di lingkup jamaah pengajian ini sangat bagus dukungannya atas program dan ditemukannya, diadakannya perzaroan ada di kampung itu. Dan saya sepakati dengan adik-adik saya Muhammad Zib dan Muhammad Tamami, ini tanah tinggalan Mbah Ahmad Badruddin ini kan 1 hektar lebih. Ini memang sudah diwariskan pada anak-anak, dan ini disepakati untuk dibuat amal. Ya, dibuat masjid, dibuat pondok putra, pondok putri, MTS, As-Salafi, SMA As-Salafi, SMK Wikrama, dan termasuk makam. Nah, makam ini adalah tinggalan dari Muhammad yang oleh para anak-anak yang mewaris ini dijariahkan. Dan itu saya tambah untuk makam dzurriyyah Dipoyudo yang sebelah timurnya, makam Dipoyudo untuk dzurriyyahnya. Yang sebelah baratnya nanti untuk keluarga dalam, termasuk Pak Didur di makam itu, karena itu Pak Didur itu maknya Pak Didur, Mbak Ayunya bapak, jadi kami. Jadi 3, Mbah Ahmad Badruddin bapak saya, Mbah Markamah itu istrinya Mbah Bilal, terus Bu Departi itu suaminya Pak Dikemi yang punya anak 1, Pak Durrahman, yang sekarang anak-anaknya termasuk Mas Murad dan Lutfi dan lain sebagainya. Ini rencana ke depan, kalau ada rezeki mau saya tambah tanah lagi, saya susui, saya beli, saya wakafkan juga untuk makam. Dan nanti kalau ada rezeki mau saya permak yang bagus di belakang pondok, sekitar pondok ini tidak ada sampah seperti itu. Nanti tata yang rapi, kita buat taman yang rapi, dan kita lengkapi untuk sarana prasarana orang ziarah ini. Karena banyak dari para zairin yang datang ke sini, udah ngerti, ini dari Mbah Haji Suryono, ahli Thoriqah, Mbah Juri. Kalau rombongan sini kan 17 mobil, 10 mobil, 6 mobil selalu ada yang ziarah ini. Dan yang jelas kalau Ahad pagi, Ahad Kliwon penuh, karena jamaah berziarah. Rencana nanti pengembangan makam itu ke arah timur, tadi saja. Kalau udah ada rezeki nanti nusui pada Pak Mutakin yang anaknya Mbah Mo, masih keluarga kita. Dan rencana lingkup pondok nanti coba yang sehat, lingkungan yang sehat ke depannya untuk belajar biar nyaman. Kita ingin menciptakan santri ini mampu di bidang religi, agama ini dari berbagai kitab menguasai, Al-Quran menguasai, tafsir menguasai, hadis menguasai, nahwu sarf badi' ma'ani balaghah menguasai, bahkan nanti juga tatanan ekonomi, tatanan sosial, juga tatanan pendidikan, tatanan kesehatan, bahkan sampai paham tentang tatanan politik, sehingga kita itu bisa menerapkan di lingkungan masyarakat, juga para santri, juga alumni, juga para wali di masyarakat kita bisa mewujudkan rasa tawasud, mejono tengah-tengah, enggak begitu keras juga enggak begitu lemah, dan juga ada tasamuh,
tasamuh itu ya lulutlah lemah hati. Sopan santun mahmud usul di kosoro di negoro. Dan juga tawazun segala dipertimbangkan. Rujukannya kepada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadzhab 4, Maliki, Hanafi, Hambali dan Syafi'i. Para imam besar ini sebagai mazhab yang kita buat pedoman. Ketika kita sulit dalam satu hal, rujukannya kepada para ulama, mentoknya kita kembali pada dalam firman Allah dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kita ada tanazu, perebutan, terjadi argumentasi, jadi seperti yang lain nggak bisa sinkron, maka semua dikembalikan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran kalamullah, Al-Hadis adalah sabda Rasul, baik hadis aqwaliyah maupun hadis taklid. Nah, kita ingin kedepannya menciptakan santri yang mengalim, yang profesional, yang ahli istiqomah. Jadi seperti ini dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, la yanbahi li fakirin ayat tasaddar wa yatasaddaru irsyadinas ila ma'bahu ulama wa siyasatul muluk wa hikmatul hukama. Santri kita terapkan 3 hal ini. Pertama, kuasai ilmu ulama. Kita dekat ulama sebagai muhabbin, dekati para habaib biar ilmunya kental, mampu sebenar-benarnya. Jadi semua kitab yang dibimbing ini setiap buka halaman berapapun, santri bisa membaca tanpa harokat, tanpa tasjid, tanpa terjemah, artinya agak gondrong kosongan bisa. Karena santri ini berarti mampu layak sebagai penerus perjuangan agama. Wasyasatul muluk juga harus tahu bagaimana tentang politik. Kita ambil tadi tawazun, tasamuh dan tawasud, yang macam dan juga faham lah. Terus yang ketiga juga disampaikan juga harus hikmatul hukama, ya riyadhah, poso mute, yang ono poso ngebleng, ono mujahadah, ono poso Daud, ono poso Senin Kemis, ono poso Ayam Abjad, ono poso nikah roh, ada puasa ngerawat seperti Kang Samsudin, gondrong sudah sekian tahun belum dipotong karena masih amalan. Ya sing tak kayak awamu termasuk bata itu wajal mahat wa bihamil syakokin ba'in asin tom-tomat dan ali wa bi taulihana lakin sarasilin sama qad maqad inna ma'muhu idara tasanakulah kunakun unasin dal qatul maut wa ja'a wa taqabbal dan dilakukan jauh wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'ur rahmatil mu'minin wa la yaziduz zalimin illa hasana. Itu bukan ilmu syariat, itu bukan ilmu politik, tapi ilmu hikmatul hukama. Jadi riyadhah ngebleng itu nggak ada salah Al-Quran, tapi boleh aja. Sing soko prayitno betah melek bakal tiga kekuatan Islam. So betah melek bakal tiga kekuatan Islam. Kita ya betah melek ya dia. Jadi ilmu tiga-tiganya. Jadi ilmu ulama ini syariat, ilmu syafi'al guru ini adalah strategi politik, juga mekanis dalam kehidupan ini kita wujudkan adalah kerukunan nasional. Kerok nasi, kerukunan nasional. Kita dengan siapapun, agama beda pun kita hargai, keyakinan beda kita hargai, akidah beda kita hargai. Yang penting kita adalah sama, semua adalah sebagai hamba Allah. Insya Allah kita bisa wujudkan cita-cita yang luhur, ingin menciptakan santri yang betul-betul mampu dalam segala hal, pandai bermasyarakat, pandai berkeluarga, pandai berbangsa dan bernegara. Akhirnya bisa menjadi orang yang hidupnya istiqomah barokah selama dunia akhirat. Tidak lepas ketika setiap hataman ini ada beberapa kegiatan, nanti ada kesenian-kesenian saya undang, karena apa? Kita sifatnya umum, jadi kita tidak fanatik ya. Karena orang Buddha itu sendiri atau agama lain itu kalau budaya kental itu nggak mau menyiksa. Seperti Rohingya yang terjadi ini, pembantaian ini sebenarnya kalau orang yang sudah mendalam ilmunya tidak mau, apalagi membunuh orang, membakar orang, semut pun nggak mau, hewan kecil pun nggak mau. Karena apa? Menghilangkan nyawa seorang ini, nyawa sesuatu ini adalah hukumnya dosa ya. Maka sebenarnya tidak. Maka kita damai-damai aja, ini aja. Semoga kita pandai mensikapi kehidupan dari masyarakat, sehingga yang orang Kejawen, orang Jawa berpegang dengan para raja, baik Majapahit, Mataram, ada Siliwangi, ada Pajajaran, ada Brawijaya, ada banyak ini. Nah, kita harus juga yang dari Arab, seperti ini sejarahnya Syekh Subakir yang masuk di tanah Jawa di Gunung Tidar,
Kasih Jumatil Kubro, juga ada Ngilmu Sabda Palono Genggong Kismar Butuno Ismo Jati, ini kita hargai semua. Maka ora lali hitungan Jawa, ya hitungan abjad secara Arab. Semua hanya kembali kepada Allah. Ya, itu mungkin yang perlu saya sampaikan sejarah Ageng Dipoyodo, dan semoga nanti dimudahkan oleh Allah bisa membangun makam ini lebih bagus lagi, tapi bukan sebuah mitos dan sugesti, bukan kemusyrikan, tapi hanya kembali kita berdoa kepada Allah, memohon melalui tempat yang ijabah, insya Allah diijabah Allah SWT. Kita doakan semoga semua santri sukses dan Al-Fatih juga sukses. Amin. Teruskan, ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.